Sudah kelihatan ya? Halo? Sudah, Pak. Oke. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jadi eh, ini adalah pertemuan pertama untuk mata kuliah elektronika dasar 2. Jadi untuk pertemuan pertama ini saya akan menjelaskan sedikit tentang kontrak perkuliahan dan pendahuluan tentang mata kuliah elektronika dasar 2 ya, seperti itu. Dengan dosen pengampunya saya sendiri, Ivan Muhammad Sifrit ya. Nah, kedepannya untuk penyimpanan mengenai tugas-tugas, kemudian penyimpanan mengenai ujian tengah semester, kemudian ujian akhir semester, itu nanti silakan disimpan di learning.winbanten.com. Bagi teman-teman yang udah punya akun di sana, nanti teman-teman bisa login. Kemudian untuk teman-teman yang masih belum punya akun di sana, teman-teman nanti bisa register ya di learning.winbanten.com seperti itu. Nanti juga saya akan taruh semacam catatan kuliah, kemudian slide kuliah di e-learning ini. Nanti teman-teman bisa akses di sana ya, seperti itu ya. Sementara untuk jaringan komunikasi sendiri kita menggunakan Telegram. Kenapa? Karena untuk mekanisme pengiriman data itu lebih mudah di Telegram seperti itu. Jadi saya lebih prefer menggunakan Telegram seperti itu. Kemudian ini untuk peraturan jika nanti kita luring ya, yaitu jangan terlalu sering berbicara dengan rekannya gitu ketika perkuliahan berlangsung. Kemudian jangan makan dan minum, kemudian jangan menggunakan gadget seperti itu, kecuali untuk keperluan mencari referensi seperti itu. Nah, ini rencana untuk kuliah elektronika dasar 2. Jadi yang pertama saya akan membahas tentang amplitude, kemudian fase response, dan body plot ya. Jadi dari sini tuh kegunaannya body plot itu seperti apa, kemudian respon fase itu apa, seperti itu nanti akan saya jelaskan. Kemudian sirkuit dasar juga nanti akan saya jelaskan. Kemudian CMRR, Common Mode Rejection Ratio, juga akan saya jelaskan. Rangkaian filter dan kegunaannya juga akan saya jelaskan. Rangkaian filter ini sangat penting digunakan apalagi untuk berbagai macam alat yang ingin kita analisa gelombangnya ya. Karena ada beberapa alat yang kalau misalkan kita tidak menggunakan filter, maka otomatis banyak sekali noise-nya seperti itu. Sehingga kita butuh untuk mempelajari rangkaian filter ini yang berguna untuk rekan-rekan gunakan ketika misalkan rekan-rekan menghadapi masalah mengenai pembuatan suatu rangkaian seperti itu. Seperti misalkan saya dulu membuat suatu alat falling weight deflectometer. Itu tuh merupakan alat yang digunakan untuk menghitung kekuatan suatu jalan seperti itu. Nah, di sana saya coba untuk berkontribusi seperti itu ya, walaupun hanya sedikit seperti itu. Tapi kurang lebih di sana itu membahas tentang penganalisaan suatu gelombang ya seperti itu. Dan ketika saya mengerjakan proyek itu, sering sekali saya dihadapkan oleh permasalahan noise yang didapatkan oleh suatu gelombang seperti itu. Entah karena rangkaiannya kurang baik, entah karena kebocoran arus seperti itu. Itulah dinamika ketika kita membuat suatu alat seperti itu. Kemudian OPM 741 ini digunakan untuk bisa menggunakan filter. Kemudian kita bisa OPM 741 ini bisa digunakan sebagai penguat, rangkaian penguat.
Jadi banyak sekali kegunaan daripada op-amp ini ya. Kemudian osilator juga bisa menggunakan op-amp ini. Osilator itu seperti apa? Ketika misalkan kita mempunyai suatu arus yang berbentuk DC, kita ingin merubah menjadi bentuk AC, kita bisa menggunakan rangkaian osilator seperti itu. Kemudian yang keenam, masalah power dissipation dan heatsink. Kemudian single, kelas A, kelas B, kelas C amplifier. Jadi amplifier juga dibagi-bagi kelasnya. Kelas A itu kelas yang dibagi berdasarkan jenis kerumitan dan kehalusan atau kehandalan daripada amplifier itu sendiri seperti itu. Kemudian kelas AB push pull amplifier, kemudian voltage regulator atau catu daya, bagaimana kita membuat suatu catu daya yang keluarannya itu stabil, tidak sinyalnya itu tidak ikut turun ketika misalkan dibebankan, bagaimana caranya kita akan pelajari di voltage regulator seperti itu. Kemudian summer circuit, kemudian rangkaian osilator seperti yang tadi saya sudah jelaskan mengenai bagaimana cara merubah arus DC menjadi arus AC seperti itu. Misalkan saya punya aki nih, aki 12 volt, bagaimana caranya agar saya menghasilkan listrik AC dengan 220 volt 50 Hz misalkan. Itu akan kita pelajari di rangkaian osilator seperti itu. Kemudian video dan audio amplifier. Kemudian pengenalan Arduino yang sangat penting ya di era modern saat ini seperti itu. Ketika misalkan kita ingin mengirimkan suatu data atau mengakuisisi data, tentu kita tidak bisa hanya mengandalkan misalkan multimeter saja, kemudian osiloskop saja, tapi kita butuh suatu microcontroller yang dapat digunakan untuk mengakuisisi data, kemudian melakukan suatu pekerjaan tertentu misalkan, itu bisa menggunakan Arduino. Contohnya seperti misalkan lampu merah, kapan misalkan lampu merah itu dinyalakan, kapan lampu kuning itu dinyalakan, kemudian kapan lampu hijau itu dinyalakan, itu akan kita pelajari di Arduino seperti itu. Kemudian yang ke-14 adalah pengenalan tentang Raspberry Pi ya. Jadi Raspberry Pi ini adalah sebetulnya komputer mini berbasis Linux seperti itu. Dimana kalau untuk Arduino sendiri itu kita menggunakan bahasa C. Jadi teman-teman silakan mulai dari sekarang belajar menggunakan bahasa C, bukan C++ tapi bahasa C, untuk mempermudah teman-teman mengenai pemrograman Arduino-nya itu sendiri seperti itu. Sementara untuk Raspberry Pi itu kita menggunakan bahasa pemrograman Python seperti itu. Untuk Arduino dan Raspberry Pi-nya sendiri itu sedang dalam proses pengadaan, sehingga nanti ketika misalkan barang sudah ready, teman-teman bisa langsung coba. Setidaknya ketika teman-teman masuk ke dalam praktikum ya, praktikum elektronika dasar 2 seperti itu. Jadi kurang lebih elektronika dasar 2 itu akan ada beberapa modul. Awalnya modulnya itu hanya 4 modul, tetapi untuk mengefisiensikan waktu dan juga memperbaiki skill teman-teman gitu ya, untuk elektronika dasar 2 ini saya menambahkan modul mengenai Arduino dan juga Raspberry Pi seperti itu. Nah, untuk referensinya sendiri saya menggunakan Malvino ya, jadi prinsip-prinsip elektronika jilid 2 edisi 3. Kemudian buku Pak Sutrisno juga elektronika teori dan penerapannya jilid 2, bisa teman-teman lihat di perpus seperti itu. Kemudian Fundamentals of Electronic karangan Schubert seperti itu. Teman-teman silakan menggunakan referensi lain, diperkenankan. Misalkan kawan-kawan atau rekan-rekan menghadapi suatu permasalahan, silakan teman-teman googling. Di sana ada
suatu portal yang dinamakan Stack Overflow. Biasanya teman-teman atau saya ketika misalkan dihadapkan dalam proses penyelesaian atau dihadapkan terhadap sulitnya program berjalan, maka saya menggunakan Stack Overflow seperti itu. Oke. Teman-teman diwajibkan untuk coba install National Instruments. Nama programnya Multisim. Jadi teman-teman nanti ketika misalkan sebelum praktikum atau misalkan saya tugaskan untuk teman-teman merangkai suatu rangkaian, teman-teman bisa menggunakan suatu tools yang dinamakan dengan Multisim ini seperti itu. Jadi misalkan kita gambarkan suatu rangkaiannya di sini. Di sini ada catu daya, misalkan di sini ada ground, kemudian di sini ada resistor. Teman-teman bisa lakukan simulasi apa sih hasil dari instrumentasi yang kita sudah rangkai seperti itu. Nah, di sini juga kita bisa mengeluarkan perkiraan dari sinyal yang dikeluarkan oleh suatu rangkaian seperti itu dengan menggunakan multisim seperti itu ya. Saya tidak menggunakan EWB, saya menggunakan multisim karena faktor kemudahan dalam melakukan simulasi dan juga faktor ketepatan dalam menghasilkan sinyal yang disimulasikan seperti itu. Dalam pengalaman saya sebagai fisikawan instrumentasi seperti itu. Jadi silakan teman-teman nanti cari National Instrument, nama programnya Multisim. Di sini teman-teman bisa melakukan proses simulasi dengan menggunakan program ini seperti itu. Kemudian nanti juga ketika misalkan praktikum, teman-teman diharapkan sebelum masuk ke dalam ruangan praktikum, teman-teman harus sudah melakukan proses simulasi dulu dengan menggunakan Multisim. Ketika misalkan teman-teman sudah melakukan simulasi dengan menggunakan multisim, teman-teman diharapkan untuk melakukan percobaan secara real menggunakan alat-alat yang ada di jurusan seperti itu. Kemudian jika misalkan ada perbedaan antara apa yang disimulasikan dengan apa yang terjadi dalam praktikum real, kemudian teman-teman silakan melakukan analisa kenapa kira-kira nilainya itu bisa berbeda seperti itu. Apakah dari rangkaiannya, apakah dari misalkan komponennya, atau terjadi kebocoran daya misalkan. Silakan nanti teman-teman analisa dengan teman sekelompoknya seperti itu untuk masalah praktikum seperti itu. Ini untuk tugas pertama, jadi silakan install National Instrument ya. Dan silakan coba-coba untuk melakukan proses rangkaian di multisim ini seperti itu. Nah, catatan pentingnya jadi begini, jika komputer teman-teman tidak memadai, silakan hubungi saya untuk mendapatkan akses ke lab fisika komputasi seperti itu. Jadi misalkan teman-teman yang ada di sini komputernya masih kurang memadai, akan kita coba fasilitasi untuk mengakses lab fisika komputasi sehingga nanti teman-teman bisa melakukan proses simulasi di sana ya dalam waktu tertentu misalkan. Karena lab komputasi kita dipergunakan tidak hanya untuk kita tetapi untuk jurusan lain dan juga untuk kelas-kelas yang lain seperti itu. Kemudian tugas-tugas terkait simulasi rangkaian tadi sudah saya jelaskan menggunakan multisim. Kemudian nanti praktikum akan kita usahakan untuk menggunakan alat real ya. Jadi saya harapkan teman-teman tidak hanya memahami teorinya, tidak hanya memahami proses simulasinya dengan menggunakan multisim, tapi juga teman-teman punya pengalaman
tapi juga teman-teman punya pengalaman dalam menggunakan alat real seperti itu. Jadi karena sebagai seorang fisikawan rasa-rasanya ketika misalkan kawan-kawan tidak melakukan praktikum, maka akan sedikit grogi gitu ya ketika misalkan nanti masuk ke dalam dunia kerja kemudian disuruh untuk melakukan atau merangkai suatu rangkaian sendiri seperti itu. Sehingga saya menyarankan agar praktikum diusahakan untuk menggunakan alat real. Ini sudah dalam proses pembelian, sehingga diharapkan dalam beberapa bulan ke depan atau dalam beberapa minggu ke depan kita sudah bisa menggunakan alat-alat untuk mempermudah atau melakukan proses praktikum elektronika dasar 2 ini seperti itu, teman-teman. Kalau misalkan ada yang mau ditanyakan silakan. Kalau ada yang mau ditanyakan, kalau tidak ada kita coba lanjut. Oke ya, kita lanjut dulu kalau gitu. Kemudian untuk teknik penilaiannya sendiri untuk elektronika dasar ini kuliahnya, bobot untuk UTS itu 35%, kemudian UASnya itu 35%, kemudian tugas mandiri dan tugas besar itu sebesar 30%. Sementara untuk proporsi tugas mandiri dan tugas besarnya itu sendiri nanti kemungkinan 50-50, jadi tugas mandirinya 15%, kemungkinan tugas besarnya 15%, atau nanti bisa saya ubah menjadi tugas mandirinya 20% dan tugas besarnya sebesar 10% seperti itu. Kemudian untuk tugas besarnya sendiri itu berkaitan tentang pembuatan alat ya. Jadi nanti saya akan coba satu kelas dibagi 2 orang untuk melakukan suatu proyek besar seperti itu. Misalkan kelompok A ingin membuat semacam rangkaian untuk renewable energy misalkan, itu dipersilakan. Saya akan beri waktu sekitar 3-4 minggu, kemudian untuk minggu keempat itu nanti akan dipresentasikan seperti itu. Jadi mirip-mirip dengan mata kuliah fisika komputasi ya. Jadi kenapa saya berikan tugas besar, agar kalian bisa melakukan proses kerjasama gitu ya, yang memang sangat penting di dunia kerja seperti itu. Tidak hanya teori, tidak hanya praktek, tapi juga kerjasama juga merupakan suatu faktor penting teman-teman untuk bisa menyelesaikan pekerjaan sebaik mungkin. Karena banyak sekali kejadian seseorang itu sangat pintar sekali gitu ya dalam menyelesaikan tugas, tapi ketika misalkan dia bekerja sama dengan orang, dia tidak bisa melakukannya secara maksimal, terjadi konflik dan lain sebagainya. Sehingga saya harapkan tugas besar ini menjadi wahana buat teman-teman untuk bisa mengeksplor dan memperkaya pengalaman dalam kegiatan berkelompok gitu ya ke depannya seperti itu. Nah ini untuk tentang penilaiannya, jadi kita akan ikut yang universitas gitu ya, ada A, A-, B+, B, kemudian B-, kemudian C+, dan C seperti itu. Di bawah 65 itu tidak lulus. Absensi silakan teman-teman akses di web di sini. Silakan rekan-rekan untuk melakukan absensi, dan juga kalau bisa dalam hari itu, misalkan kita kuliah nih hari Senin, maka kalau bisa paling lambat sebelum beres perkuliahan teman-teman sudah melakukan absensi seperti itu. Karena setiap harinya akan saya tutup absensi itu di pukul 4 seperti itu ya.
Oke, ada pertanyaan nggak untuk kuliah pertama ini? Pak izin bertanya Pak. Boleh.